Hari ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan, dan kita harus mengalami pengenalan Tuhan secara utuh sehingga kita semakin bertumbuh ke arah Yesus Kristus Tuhan. Saya memperhatikan banyak orang tuh nggak ngerti kebenaran. Makanya dia nganggap pendeta itu adalah orang yang sakti mandraguna dikiranya. Karena apa? Kalau ada masalah carinya pendeta. Ya bagus juga sih sebenarnya. Menurut perjanjian lama, imam itu menjadi pengantara antara orang berdosa dengan Tuhan. Tetapi dalam perjanjian baru, itu sebenarnya setiap orang percaya memiliki kuasa dan otoritas harusnya. Setiap orang percaya ngerti kebenaran firman, ngerti bagaimana pakai firman, harusnya ngerti bagaimana menyelesaikan masalah dengan baik, berjalan dalam ketetapan Tuhan, sehingga hidupnya tidak ngawur, hidupnya tidak kacau, hidupnya tidak berantakan harusnya. Tapi pada kenyataannya banyak orang Kristen hari ini nggak ngerti pakai firman. Bertahun-tahun ke gereja, nggak tahu caranya menyembah Tuhan. Bertahun-tahun di gereja, hanya tubuhnya saja yang di gereja, fisiknya yang di gereja, tetapi manusia rohnya tidak mengalami pertumbuhan secara tepat, sehingga tidak memiliki pengenalan akan Tuhan. Makanya kalau ada masalah, nggak tahu bagaimana caranya pakai firman, nggak tahu bagaimana menyelesaikannya. Makanya datang kepada pendeta. Ya puji Tuhan, banyak pendeta yang ngerti kebenaran firman Tuhan sehingga bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik. Tetapi harusnya setiap orang percaya tahu persis bagaimana memiliki otoritas dan kuasa memakai otoritas tersebut. Karena setelah kita mengalami kelahiran baru, Tuhan berikan roh itu tinggal di dalam diri kita. Roh Kudus yang diberikan Tuhan itu tinggal di dalam diri kita. Roh yang penuh kuasa, yang punya otoritas, yang powerful itu, harusnya kita sebagai orang percaya juga ikut orang powerful. Harusnya kita mengerti segala hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Tapi pada kenyataannya banyak orang hidupnya sudah jadi orang Kristen babak belur. Bahkan ada yang pelayanan hidupnya masih kacau berantakan. Dia pikir pelayanannya sebagai kegiatan. Dia pikir pelayanannya sebagai aktivitas rohani. Tapi kalau hanya sekedar menjalankan aktivitas tanpa memiliki hubungan dengan Tuhan, akan jadi babak belur. Bapak Ibu, kekristenan kita harus bertumbuh ke arah Yesus Kristus, mengalami kepenuhan Yesus Kristus. Semakin hari harusnya kekristenan kita semakin berjalan ke arah Tuhan mencapai kesempurnaan. Harusnya. Coba buka sebentar di Yakobus pasal yang kelima ayat 17 dan 18. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Perhatikan, Elia adalah manusia biasa. Kalau Bapak Ibu nanti lihat di dalam kitab perjanjian lama, cari tentang kisahnya Elia. Elia adalah nabi yang luar biasa. Nabi yang powerful sekali. Dia seringkali demonstrasikan kuasa Tuhan. Hadirat Tuhan begitu kuat, manifestasi Tuhan begitu kuat. Bapak Ibu mesti pelajarin, cari ceritanya Elia. Jadi PR di rumah. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Jadi sama seperti kita hari ini, Elia itu. Dia telah berdoa sungguh-sungguh supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Bayangin, Elia ini punya otoritas dan kuasa. Ketika dia berdoa hujan supaya tidak turun, hujan benar-benar tidak turun. Ini powerful. Harusnya kekristenan, setiap orang harus mengalami otoritas yang seperti ini loh. Tapi pada kenyataannya bertolak belakang, jauh dari kenyataan. Kalau Elia manusia biasa bisa melakukan hal seperti ini, harusnya kita sebagai orang percaya juga bisa melakukannya. Tapi seringkali malah kita tidak bisa berdoa. Masalah kita didoain, minta dititipin, minta ditumpangi tangan dan lain sebagainya. Itu nggak salah loh. Minta didoain nggak salah, minta ditumpangi tangan juga nggak salah. Tapi harusnya kita bisa memakai otoritas yang Tuhan beri pada diri kita. Pada kenyataannya kita seringkali malah minta titip doa. Dikirain pendetanya itu sakti. Pendetanya itu seperti apa? Memiliki kekuatan gaib mungkin. Padahal dianya sendiri bisa berdoa tanpa meminta doa pendeta. Harusnya kita ngerti kebenaran. Kita bergaul dengan kebenaran. Jadi hidup kita tidak ngawur, hidup kita tidak ngaco, hidup kita tidak bergantung dengan hamba Tuhan. Bagaimana mungkin hidup kita selalu bergantung hamba Tuhan? Hamba Tuhan nggak ada 24 jam, tetapi Tuhan ada 24 jam. Roh Kudus ada 24 jam. Kita sendiri yang harus cari Tuhan sungguh-sungguh, kenali Tuhan sungguh-sungguh. Jangan kenal Tuhan hanya dengar kata pendeta aja, alami Tuhan secara pribadi.
Kalau seseorang itu mengalami Tuhan secara pribadi, memiliki kedalaman, hubungan, keintiman dengan Tuhan, hidupnya pasti berubah. Pengertiannya berubah. Pengetahuannya pasti berubah. Semakin hari, semakin berjalan ke arah Tuhan, ke arah Yesus Kristus. Pengenalannya akan penuh, pengenalannya akan utuh. Harusnya. Ya, kita harus belajar beranjak ke sana terus nih. Kekristenan kita harus beranjak ke sana terus nih. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. It's powerful sekali. Elia berdoa supaya hujan jangan turun, hujan tidak turun. Elia berdoa supaya hujan turun, hujan turun. Bapak Ibu, Elia adalah manusia biasa seperti kita. Tapi apa yang membedakan Elia dengan kita? Elia memiliki pengalaman dengan Tuhan. Dia kenal Tuhan, memiliki hubungan dengan Tuhan, ngerti kebenaran. Nah kita, kenapa kita suka nitip doa itu? Nyari pendeta minta dikonselingin, minta didoain. Karena kamu selama ini jadi orang Kristen gak ngerti kebenaran. Jalan maumu sendiri. Kristen agamawi, tok. Fisiknya di gereja, tapi otaknya gak pernah diisi firman, hatinya gak pernah dipenuhi firman. Makanya kelakuan dan sikapnya tidak mencerminkan kebenaran firman Tuhan. Hidupnya jadi ngaco. Bisa saja pelayanan, tapi karakternya ngawur, kelakuannya ngawur. Nah, beberapa hari ini saya dengar berita yang kurang bagus malahan. Orang-orang yang terlibat pelayanan malah jatuh dalam dosa perselingkuhan. Orang yang terlibat pelayanan malah jatuh dalam dosa berzina. Bagaimana mungkin? Orang dia melayani Tuhan, tapi dia bebas melakukan dosa. Artinya apa? Fisiknya yang melayani, tapi hidupnya kacau dan berantakan. Nggak ngerti kebenaran. Harusnya seseorang yang mau menghadap Tuhan, melayani di mimbar, itu hatinya mesti bersih, hidupnya mesti kudus. Kalau nggak kudus, bagaimana berkenan di hadapan Tuhan? Wong kita melayani Allah yang kudus, Allah yang suci, Allah yang mulia, Allah yang agung. Bagaimana mungkin kita melakukan dosa perzinahan, kita melakukan dosa perselingkuhan, di sisi lain kita melayani Tuhan, angkat tangan nyembah Tuhan, dan tanpa berdosa lagi, terus masih melakukan yang sama. Nah, kalau jatuh sekali, bertobat ya is okay. Tapi kalau diulang berkali-kali, udah tahu itu salah, itu artinya orang bebal, nggak ngerti kebenaran. Orang model kayak begini harusnya nggak boleh pelayanan, nggak boleh nginjek mimbar. Mimbar itu kudus untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menjadi penyambung lidahnya Allah, bukan untuk mainan, untuk cari makan, untuk nonjolin diri, untuk show. Kita melayani Tuhan yang melihat hati sampai ke kedalaman. Makanya tidak heran orang-orang kayak begini pelayanan nggak ada urapan di dalamnya, nggak ada otoritas, nggak ada kuasa, nggak ada mujizat. Karena apa? Pelayanannya untuk dilihat orang, hanya untuk memperlihatkan diri bahwa nih loh pelayanan, nih loh sudah melayani Tuhan. Kelihatannya sih benar, kelihatannya sih ya nggak terlihatlah dosa seperti itu. Tapi kan Tuhan melihat sampai ke kedalaman hati. Bagaimana mungkin kita di sisi lain mengundang Tuhan dengan hadiratnya, dengan kuasanya yang dahsyat dan luar biasa. Tapi di sisi lain kita melakukan dosa, melakukan pelanggaran. Bapak Ibu, bahkan kita sebelum doa pun, kalau ketika kita ini dapatin, kita ini ada nggak enak hati dengan orang lain, kita suruh ninggalkan doa persembahan kita kok. Korban kita suruh tinggalin, suruh temuin orang yang bersalah, yang bikin masalah itu, dan kita suruh pemberesan kok. Dan bagaimana di sisi lain melakukan dosa dan bisa tetap pelayanan itu loh. Itu udah nggak ada hati nurani itu. Itu udah nggak ada kepekaan. Orang-orang model kayak ini harus disingkirin loh. Suruh bertobat dulu, baru nanti bisa berubah, baru mulai pelayanan lagi. Kalau tidak, akan ngawur. Hanya pelayanan, sekedar pelayanan. Kita sebagai hamba Tuhan harus memiliki kepekaan yang tajam ini. Bapak Ibu, bagaimana mungkin engkau diurapin Tuhan, tapi engkau melakukan dosa terus? Hancur-hancuran hidupmu, kacau, berantakan terus. Makanya tidak heran kamu nggak mengalami pertumbuhan secara rohani. Kekristenanmu terus sampai seperti itu. Bayangin, banyak orang Kristen ya, nggak ngerti kebenaran. Makanya dia bingung ketika menghadapi masalah. Loh Bapak Ibu, kamu tuh belajar ke gereja, dengerin firman selama itu kemana? Kalau nggak bertumbuh. Ya, saya dapatin bahwa banyak sekali loh orang Kristen yang bertahun-tahun ke gereja, tapi nggak ngerti kebenaran sama sekali. Nggak ngerti buka firman, nggak ngerti pakai ayatnya yang pakai mana. Bagaimana menyelesaikan masalah. Makanya orang-orang model kayak begini nyariin pendeta terus nih. Minta ditumpangi tangan, minta dikonselingin. Dipikir pendetanya pada sakti dan mandraguna. Kalau engkau diurapin, pasti engkau sendiri tahu pakai firman dan
tahu bagaimana menyelesaikan masalahmu. Nggak ada pendeta sakti. Kita ini hamba Tuhan tuh diurapin Tuhan karena kasih karunia aja. Saya ngerti kebenaran firman karena saya lebih dahulu belajar. Bapak Ibu harus lebih banyak juga belajar ngerti firman Tuhan. Bukan hanya sekedar belajar, tapi memiliki hubungan dengan Tuhan, memiliki kedalaman keintiman. Masuk dalam penyembahan, masuk di dalam doa, renungin firman, praktekin firman. Tambah hari, tambah kita ngerti kebenaran. Tambah hari kita tahu bagaimana menyelesaikan masalah, ngambil keputusan, bersikap seperti apa yang Tuhan mau. Kalau tidak, engkau bertahun-tahun loh. Bisa fisikmu rajin ke gereja, bahkan dari kecil sekolah minggu sampai sekarang umur tua. Tapi nggak ngerti firman, pakai firmannya seperti apa, nggak ngerti loh. Terus pingin dipakai Tuhan. Ya bagaimana ceritanya? Orang nggak ngerti pakai firman. Ya kita harus belajar firman ini sungguh-sungguh, nggak main-main. Ya, saya berdoa, Bapak Ibu semakin hari semakin ngerti firman. Pakai firmannya itu seperti apa. Hidupnya menghidupin firman itu seperti apa. Bukan hidup asal-asalan, hidup ngaco. Hidup semaunya sendiri. Tambah hari harusnya kita memiliki otoritas dan kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Tak mungkin kalau kita ini mengalami pertumbuhan secara rohani, hidup kita itu biasa-biasa saja. Tidak mungkin Bapak Ibu kalau setiap hari merenungkan firman, belajar firman. Saya bersyukur Bapak Ibu masih mau dengerin apa yang saya sampaikan seperti ini. Kalau Bapak Ibu mau belajar terus, saya berdoa ya, semua orang yang dengerin firman Tuhan, apalagi dari banyak tuh khotbah saya itu, dengerin aja. Kalau engkau nggak mengalami pertumbuhan secara rohani, berarti ada yang salah dengan hidupmu. Apalagi di khotbah yang udah kerasnya kayak begini nih. Terus engkau nggak mau berubah, ada yang salah dengan hidupmu. Meski balik bertobat. Kalau perlu temuin gembala, minta dilayani pelepasan itu loh. Kalau masih terikat dengan dosa, harusnya bertumbuh, harusnya memiliki hikmat pengertian, harusnya memiliki cara pandang yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Harusnya orang Elia manusia biasa. Dia berdoa, memiliki otoritas dan kuasa. Apa bedanya dengan kita? Yang membedakan adalah pengalamannya dia dengan Tuhan itu berbeda. Hubungannya dengan Tuhan itu berbeda. Makanya setiap orang Kristen harus memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Harus berdoa, harus belajar menyangkalin pikul salib, sangkal diri. Nangkalin hawa nafsunya itu, disalibkan itu loh. Jangan diikutin terus-terusan. Emosinya jangan ikutin terus-terusan. Kalau melakukan segala sesuatu yang tidak sesuai kebenaran firman Tuhan, ya jangan dilakukan. Belajar melakukan segala sesuatu, keputusan, tindakan itu dilakukannya. Melakukan seperti untuk Tuhan. Sehingga hidup kita nggak main-main lagi. Hidup kita fokus bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Selama ini meski belajar firman Tuhan, renungin. Makanya kalau nggak mau renungin, ya dengar khotbah itu. Dicatat, direnungin, dipraktekin. Jangan dengerin khotbah hanya untuk menyenangkan telinga aja. Apalagi belajar firman untuk nyerang orang lain. Bahkan apalagi dengerin khotbah, terus khotbah yang itu dipakai untuk nyerang lain, untuk menghakimi orang lain, itu ada yang salah dengan jiwamu itu. Kalau kau dengerin khotbah untuk nyerang orang lain, itu ada salah itu. Engkau sendiri yang perlu bertobat. Kita ini kalau belajar firman untuk nyerang orang lain, nyakitin orang lain, hakimi orang lain, kita sendiri yang perlu bertobat. Artinya kita hidup nggak dalam kebenaran. Ada yang salah dengan kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu, kita harus belajar ambil keputusan yang benar. Melakukan segala sesuatu hanya untuk menyenangkan Tuhan. Sekarang buka di Amsal pasal yang kedua. Mulai ayat yang pertama. Hai anak-anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu. Kalau dengar firman, itu disimpan di dalam hati kita. Jangan dengerin khotbah, seneng, tapi pulang dengerin khotbah udah lupa. Minggu ke gereja dengerin khotbah 45 menit. Terus kamu selama dari Senin sampai Sabtu nggak dengerin firman. Dalam satu minggu hanya dengerin khotbah 2 jam. Bagaimana kita bisa berubah? Kita perlu merenungkan firman Tuhan. Waktu kita baca firman, waktu kita mendengarkan firman itu direnungin, ditaruh di dalam hatiku. Ditaruh di dalam hati kita. Supaya kita ini mengalami perubahan ini. Hai anak-anakku, jika engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku dalam hatimu. Firmannya disimpan di dalam hati kita. Ketika kita menghadapi masalah, ketika menghadapi masalah goncangan, tekanan, himpitan, Roh Kudus ingatkan firman yang pernah kita baca. Ingatkan firman yang kita pernah renungkan. Makanya orang yang merenungkan firman yang modelnya seperti ini, di kitab Mazmur dijelaskan, jangan lupa engkau merenungkan Taurat ini siang dan malam. Di kitab Yosua dijelaskan, jangan lupa engkau memperkatakan kitab Taurat ini siang dan malam. Supaya apa? Ketika kau menghadapi masalah, Roh Kudus ingatkan firman itu kembali.
dan kamu bisa pakai firman itu dengan otoritas dan kuasa, pasti mengalami kemenangan. Hidupmu tidak hanya bergantung dengan kata-kata pendeta, tapi Tuhan taruh firman dalam hatimu, sehingga firman itu berkuasa, memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan, sehingga kamu bisa ambil keputusan yang benar di saat kondisi yang sulit sekalipun. Ayat yang kedua, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Telinga kita memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Tidak mungkin loh, orang yang belajar firman setiap hari, orang yang merenungkan firman, orang yang bergaul dengan Tuhan itu menjadi bodoh, itu tidak mungkin. Karena Tuhan sendiri sumber pengetahuan segala hikmat. Harusnya kita memiliki pengetahuan, kepandaian, kebijaksanaan. Harusnya. Tapi kalau selama ini kita belajar firman, nggak ngerti apa-apa, hidup kita tambah ngawur, ada yang salah. Perlu bertobat, perlu beresin hatimu. Kalau kita selama ini bertahun-tahun ke gereja nggak ngerti apa-apa, berarti ada yang salah loh. Bertahun-tahun nggak ngerti pakai firman, nggak ngerti baca Alkitab, nggak ngerti isinya Alkitab. Tapi kamu ke gereja, tubuhmu ke gereja, angkat tangan lagi, doain pendeta rebah berkali-kali lagi, angkat tangan, hidungnya sampai beler nangis itu, merasa dijamah Tuhan, tapi nggak ngerti firman. Karena apa? Kamu hanya cari sensasi, tumpangin pendeta. Kita harus cari Tuhan secara pribadi, kenalin Tuhan secara pribadi, mengalami Tuhan secara pribadi, merenungkan firman itu, ditaruh di dalam hati kita. Sehingga firman itu ketika kita melakukan hal salah, ada keputusan yang salah yang kita mau lakukan, tiba-tiba kita nggak mau melakukannya, karena firman itu bekerja di dalam hati kita. Roh Kudus mengingatkan kembali. Makanya orang model kayak begini ya, tambah hari tambah ngerti kebenaran loh. Tambah hari tambah hidupnya jauh lebih baik, berjalan terus ke arah Yesus Kristus Tuhan. Saya nggak habis pikir, ada orang-orang yang pelayanannya worship leader, tapi suka berzina, suka selingkuh. Bagaimana mungkin dia kenal kebenaran? Loh, dia itu pelayanan untuk apa? Apa untuk dilihat orang? Hidup kita ini, apa yang segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kita lakukan harusnya untuk Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Harusnya kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Tapi banyak orang pelayanan hanya untuk memuaskan hawa nafsunya dan keinginannya, supaya dilihat orang, supaya diperhatikan orang, dipuji orang. Loh, kalau kita melakukan seperti itu, tapi hidup kita kacau, rusak, berantakan, ngawur, suatu hari kita akan berurusan dengan Tuhan, dan kita akan bertanggung jawab dengan segala sesuatu. Itu akan lebih mengerikan. Bapak Ibu, hidup kita ini harus benar-benar setiap hari hidup dalam kekudusan kesucian. Memang kita hidup masih di dalam daging, masih bisa melakukan pelanggaran dan dosa. Tapi kita nggak mau ambil lagi keputusan yang salah untuk hidup di dalam dosa. Kita bisa jatuh dalam dosa, tapi cepat sekali bertobat. Karena kita nggak mau sakitin hati Tuhan. Tapi kalau udah pelayanan, tapi udah sadar, dengan sadar ambil keputusan yang salah untuk melakukan dosa, ada yang salah dengan hidupmu. Jangan-jangan kau udah dirasukin iblis. Makanya perlu dilayani pelepasan itu. Orang yang udah tahu dosa dilakukan terus-terusan dan nggak bisa lepas dari dosa itu, engkau sudah terikat. Perlu dilayani pelepasan itu. Karena hatimu, jiwamu kamu udah serahkan kepada setan, sehingga dikuasain begitu rupa kamu nggak punya otoritas untuk melawannya. Orang kayak begitu perlu dilayani hamba Tuhan yang diurapin tuh. Itu butuh tuh pelayanan pelepasan. Jadi setelah dilayani pelepasan harusnya bertumbuh ke arah Yesus Kristus Tuhan. Semakin ngerti kebenaran harusnya. Tapi kalau setiap tahun minta dilayani pelepasan terus, apa yang perlu dilayani lepasan? Ada yang salah itu dengan pengenalan kita akan Tuhan. Kalau kita nggak ngalami Tuhan terus, hidup kita hancur-hancuran. Kalau hidup kita ini setiap hari babak belur terus ya, hancur-hancuran dan bikin salah, pelanggaran dosa terus. Artinya ada yang salah loh dengan hidup kita. Kita mesti bawa ke hadirat Tuhan. Bapak Ibu, hidup kita itu harus setiap hari kita bawa dalam hadirat Tuhan. Roh, jiwa kita, pikiran, perasaan, kemauan kita, kehendak kita, dan tubuh kita ini setiap hari kita taruh di mezbah Tuhan. Jadiin korban, persembahan, yang baunya itu harusnya harum. Baunya harum, kalau tidak ada sesuatu yang busuk dan kotor, pasti baunya harum. Tapi kalau di dalam kita ini busuk dan kotor, najis, ketika kita bawa jadi korban persembahan, korbannya itu berbau busuk, menyengat. Apa itu yang membuat bau busuk dan menyengat? Dosa. Nggak bisa dikompromi ini. Kelemahan.
Nggak bisa dikompromi ini. Kita harus sungguh-sungguh nih. Makanya nggak heran kita entertain terus kelemahan dan dosa ini. Anggap saja ini sebagai manusiawinya. Dan kita nggak mau lepas dari dosa itu karena kita masih cintakan dosa itu. Nggak heran hidupmu babak belur terus. Hidupmu kacau dan berantakan. Terus berharap seperti Elia. Padahal Elia manusia biasa, kita manusia biasa. Terus kita berdoa nggak terjadi apa-apa, malah ngantuk tidur lagi. Tapi Elia berdoa. Hujan nggak turun, hujan nggak turun. Hujan turun, hujan turun. Punya otoritas dan kuasa. Membedakan adalah hidup kita harus benar di hadapan Tuhan. Hidup kita harus taruh di mezbah Tuhan. Hidup kita harus ngerti kebenaran. Berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Hati kita itu condongnya harus kepada hikmat, pengertian, dan kepandaian. Jangan jadi orang yang malas, nggak mau belajar. Orang Kristen, saya nggak habis pikir orang Kristen yang malas baca itu. Apalagi suruh baca buku, nggak berminat. Bagaimana kamu memiliki hikmat, pengertian, pengetahuan? Orang kamu baca buku aja malas, apalagi kamu baca firman. Pasti juga malas. Puji Tuhannya ada Alkitab audio nih, bisa di-download, bisa dengerin tuh. Tapi kalau masih malas juga, nggak tahu meski diapain tuh hidupmu tuh. Meski bertobat balik kepada Tuhan. Makanya hidupnya nggak ngerti apa-apa terus-terusan. Cari pendeta, minta dikonselingin, minta tumpangin tangan, minta didoain, minta dititipin. Dipikir pendeta itu jasa titip JNE atau apa? Atau tiga atau si cepat dipikirnya. Bisa titip doa kepada Tuhan, titip ke doa. Kamu berdoa bisa sendiri loh. Ngapain dititip-titipin? Kalau kamu masih titip, kamu nggak kenal Tuhan artinya. Kamu bisa berdoa dan pakai otoritas, kuasa. Kamu bisa doa firman, perkatakan firman. Sembah Tuhan. Alami Tuhan secara pribadi. Harusnya, kalau sudah Kristen bertahun-tahun. Tapi kalau titip artinya kamu masih bayi rohani. Kalau bayi rohani kamu titip masih oke lah. Temuin pendeta, masih baru bertobat, boleh lah. Tapi kalau kamu udah bertahun-tahun, ikut Tuhan, sudah melayani Tuhan, apalagi sudah gereja lebih dari 3 tahun, terus kamu nggak ngerti apa-apa, masih pikir, datangin pendeta, minta jasa titipan, dan menganggap pendeta itu lebih sakti, lebih berhikmat, lebih berkuasa dari hidupmu, artinya kamu nggak bertumbuh di dalam Kristus. Padahal pendeta itu juga sama, seperti manusia biasa. Elia juga manusia seperti biasa. Bedanya ada pendeta yang cari Tuhan sungguh-sungguh, kenal firman sungguh-sungguh, praktek firman sungguh-sungguh. Nah harusnya semua pendeta ngajarin jemaatnya, ngerti firman, praktek firman sendiri, bukan bergantung terus-terusan sama pendetanya. Saya berdoa loh, setiap orang akan mengalami pertumbuhan kekristenan yang dewasa. Dewasa sekali. Bisa pakai firman, pakai ayat firman. Harusnya hamba Tuhan membimbing setiap umat Tuhan itu bertumbuh ke arah situ. Ngerti firman, ngerti pakai firman, hidup dalam kebenaran, hidup memiliki otoritas dan kuasa, sehingga nggak tergantung. Saya nggak mau orang itu bergantung dengan saya. Memangnya siapa saya? Bergantung itu harus sama Tuhan. Nggak perlu dekat-dekat pendeta. Dekat sama Tuhan. Bergaul dengan Roh Kudus. Dekat-dekat sama saya buat apa? Kamu dekat-dekat sama saya, sering saya omelin malahan. Kamu dekat sama Tuhan malah diberkatin kau. Ngapain dekat sama pendeta? Nggak ada gunanya. Kamu mesti dekat dengan Tuhan. Miliki pergaulan dengan Tuhan, bergaul dengan firman. Amin. Karena pendeta juga nggak sempurna. Dekat sama Tuhan, renungin firman. Ayat yang ketiga, ya, jikalau engkau berseru pada pengertian dan menunjukkan suaramu kepandaian. Ini ada orang yang gigih, pingin belajar, pingin ngerti kebenaran, pingin praktek firman. Itu kayak begini nih. Ayat yang keempat, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Nah sekarang orang ke gerejanya rutinitas kok. Karena dia beragama Kristen, dia tiap minggu harus ke gereja. Kalau nggak gereja ada rasa tertuduh. Sebenarnya di dalam hatinya sudah tidak ada kehidupan itu. Nggak ada kerinduan, nggak ada kehausan dan kelaparan akan Tuhan. Tapi kalau kita ini memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan, pingin tiap hari nempel sama Tuhan, kenal Tuhan, bergaul dengan Tuhan, memiliki keintiman dengan Tuhan. Seperti kita cari sesuatu yang berharga sekali. Mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Kita mesti kejar itu. Kalau kita nggak memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan, kerinduan yang kuat dengan Tuhan, ada yang salah dengan manusia jiwamu itu. Perlu bertobat balik kepada Tuhan. Kalau ngomong suam-suam kuku,
Ya, ke gereja oke, nggak gereja ya nggak masalah. Berdoa oke, nggak berdoa juga nggak masalah. Suatu hari ketika Tuhan datang, kamu akan dimuntahkan loh. Jangan harap kamu terima keselamatan. Dibuang kamu. Kita Wahyu katakan seperti itu. Kalau kita nggak panas, nggak dingin. Dan kita masa bodoh dengan firman. Kita masa bodoh dengan kebenaran. Jalanin hidup kita. Kita lebih pentingin bagaimana kita cari makan setiap hari daripada kita mencari Tuhan, mencari kebenaran. Artinya hidupmu udah salah di hadapan Tuhan. Perlu balik kepada Tuhan. Kalau kita nggak bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, nggak cari kebenaran, tidak heran terus bergantung sama pendeta, terus minta dititip terus doanya. Karena kamu malas berdoa, makanya kamu minta titip doa terus. Kenapa kamu? Karena nggak memiliki kehausan dan kelaparan akan Tuhan. Saya berdoa, semua orang yang mendengarkan firman yang saya sampaikan nih, memiliki kehausan dan kelaparan akan Tuhan, kerinduan untuk mencari Tuhan sungguh-sungguh. Bukannya sekedar ibadah biasa, dengerin khotbah online mungkin, dengerin sekarang mulai onsite, datang ke gereja dengerin khotbah terus nggak bisa ngelakuin apa-apa, terus nggak ngerti apa-apa. Harusnya kita menjadi orang yang berbeda, memiliki otoritas dan kuasa, memiliki hikmat, pengertian dan pengetahuan. Harusnya ke arah sana. Makanya tidak heran hidup kita babak belur seringkali. Nggak tahu ketika diperhadapkan hal sulit ngambil keputusannya seperti apa. Ketika diperhadapkan hal yang menggoda, menyeret kita jatuh dalam dosa, kita mudah terlena dan tertipu. Sehingga kita bisa melakukan dosa semau kita sendiri. Harusnya kita bisa lari dari dosa itu. Tidak malah mendekat, menjauhi dosa, menolaknya. Tapi banyak sekali orang ketika digoda dengan dosa karena nggak ngerti kebenaran, nggak firman, nggak tahu cara ngambil keputusan yang benar seperti firman, dia lakukan saja. Bahkan ada orang yang dengan sengaja melakukannya dengan dalih semua orang berdosa bisa minta ampun sama Tuhan. Makanya tidak heran kalau kita memiliki komitmennya sama Tuhan ya seperti itu. Ya hidupmu nggak akan jadi apa-apa. Hidupmu nggak akan kemana-mana. Bagaimana mungkin engkau nggak punya komitmen dengan Tuhan? Tuhan mau percayakan sesuatu kepadamu. Jadi hanya orang yang komitmen, orang yang hidupnya benar, orang yang hidupnya bergantung sama Tuhan, hidupnya sungguh-sungguh dengan Tuhan, yang bisa dipercayakan. Karena Alkitab ngomong kalau kita setia dengan perkara kecil, Tuhan akan tambahkan perkara yang besar. Kita maunya perkara besar, tapi kita nggak setia dengan perkara yang kecil. Di dalam kekudusan aja kita masih bolong-bolong, hancur-hancuran. Bagaimana Tuhan mau percayakan perkara-perkara yang lebih luar biasa? Bagaimana hidup kita dipercayakan berkat hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Hidup kita dipercayakan banyak orang bisa dijamah Tuhan melalui hidup kita kalau hidup kita ngaco dan berantakan. Padahal kita dipanggil menjadi utusan Kristus, melaksanakan amanat agung, memberitakan Injil jadikan semua bangsa muridku. Tidak hanya seperti itu saja, kita disertai otoritas kuasa. Kita akan mengusir setan, kita tumangan tangan orang sakit disembuhkan, kita akan melakukan mujizat tanda-tanda ajaib. Bagaimana mungkin itu bisa digenapin kalau hidup kita nggak ada komitmen dengan Tuhan, nggak ada kerinduan, hidup kita suam, nggak ngerti firman, nggak mau bergaul dengan Tuhan, cuek masa bodoh. Tapi saya lihat ya, tambah hari, tambah kesini, saya melihat orang-orang yang haus dan lapar dengan Tuhan. Orang yang pingin belajar kebenaran. Saya melihat setiap pagi itu ribuan orang berdoa, cari Tuhan, sungguh bergantung dengan Tuhan itu sungguh-sungguh. Tapi masih banyak lagi orang Kristen yang tidak peduli dengan Tuhan. Saya berdoa, kita yang sungguh-sungguh dengan Tuhan ini berdoa terus supaya orang-orang yang gak peduli dengan Tuhan, yang masa bodoh dengan Tuhan, dijamah dan diubah Tuhan. Mereka memiliki kehausan dan kelaparan seperti kita haus dan lapar akan Tuhan. Kita berdoa itu karena kita dipakai untuk jadi berkat, untuk melakukan amanat agung, untuk memiliki otoritas dan kuasa. Hidup kita tidak hanya berhenti sampai hari ini, tapi ada perencanaan Tuhan yang besar ke depan yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan bersama Roh Kudus, supaya nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Makanya kita perlu kejar Tuhan setiap hari itu. Cari Tuhan sungguh-sungguh, seperti mencari harta terpendam. Perlu tenaga, perlu strategi, perlu kerinduan, kegigihan, kegairahan untuk mencari Tuhan itu. Maka, ayat yang kelimanya, maka engkau akan memperoleh pengertian dan tentang takut akan Tuhan.
dan mendapat pengenalan akan Allah. Orang kalau cari Tuhan sungguh-sungguh, kenal Tuhan sungguh-sungguh, hidupnya nggak makan sembarangan, nggak akan sembrono, nggak akan ngawur, nggak akan ngaco. Kenapa? Dia kenalin Tuhan, dia kasihi Tuhan, dia cintai Tuhan. Makanya seseorang yang mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, mencari Tuhan sungguh-sungguh, dia akan mencintai pasangan hidupnya. Dia mencintai dan mengasihi pasangan hidupnya. Tidak mungkin orang yang cinta Tuhan, ngakunya cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, dia mau menyakitin pasangannya, apalagi mau mengkhianatin pasangannya. Itu adalah cinta yang palsu ya. Semakin kita mencintai dan mengasihi Tuhan, kita akan semakin mencintai pasangan hidup kita. Karena apa? Kita tahu kita nggak mau menyakitin pasangan hidup kita. Kita tahu kita nggak mau melukai karena kita hidup takut akan Tuhan. Karena kita diberi pengertian, takut akan Tuhan. Hidup kita nggak mau nyakitin orang lain. Orang Kristen bertahun-tahun kok isinya kerjaannya ngomel, gerutu, maki-maki orang. Kamu itu ngerti firman apa tidak itu? Kalau yang kayak seperti itu. Kerjaannya ribut, gegeran, marah-marah, berantem. Hari gini lu masih berantem. Terus hidupmu pengen dipakai Tuhan. Dipakai setan ya. Kerjaannya ngomel, gerutu, ngeluh, komplain. Terus pengen dipakai Tuhan. Itu tandanya orang gak ngerti Tuhan kok. Maka engkau akan memperoleh pengertian dan tentang takut akan Tuhan. Kita tahu pengertian, kita diberi pengertian tentang takut akan Tuhan. Kita takut akan Tuhan itu artinya respect dan hormat dengan Tuhan. Dipikir Tuhan itu hanya sebagai gembala yang baik saja. Karena pendeta mengajarin Tuhan itu baik, Tuhan itu baik. Ya memang Tuhan itu baik adanya. Dia itu mengampuni, ya dia mengampuni. Dia itu memberkati, ya dia memberkati. Tapi dia adalah seorang raja yang kita harus hormati loh. Dia kita harus kasihi. Kita harus utamakan. Kita harus muliakan dia karena raja yang agung, raja yang besar. Allah pencipta langit dan bumi. Kita mesti respect dan hormat. Kalau kita ini respect dan hormat dengan Tuhan yang berkuasa, yang bertata, kita hormatin dia. Karena dia raja yang berkuasa untuk kekal selama-lamanya. Nggak mungkin hidup kita akan ngawur dan berantakan. Nggak mungkin hidup kita akan ngaco, melakukan semau kita sendiri. Karena kita tahu, kita mengabdi kepada Sang Raja yang kita harus senangkan setiap saat. Bapak Ibu, Yesus itu harus menjadi Raja dalam kehidupan kita setiap hari. Yesus menjadi Raja dalam kehidupan kekekalan kita suatu hari nanti. Dan kita selama tinggal di bumi ini, Yesus juga harus jadi Raja yang memerintah dalam kehidupan kita. Harusnya. Tapi banyak orang nggak tahu diri. Dirinya yang menjadi raja. Dirinya dikontrol, dikendalikan emosi dan amarahnya. Terus ngaku orang Kristen. Nggak taunya malah jadi batu sandungan dan menyakitin banyak orang. Harusnya hidup kita menjadi berkat, tapi kalau menjadi batu sandungan pada banyak orang, artinya ada yang salah. Artinya ada yang harus diperbaiki, harus dirubah. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan harus menyenangkan hati Tuhan. Karena kita harus melakukan segala sesuatu seperti melakukannya untuk Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena kita ini hormat dan respect sama Tuhan. Kita itu nggak mau selingkuh dari pasangan kita. Bukan karena kita mau takut dengan pasangan kita, karena kita hormatin dia, karena kita cintai dia. Makanya kita nggak mau sakitin, kita nggak mau lukai. Orang yang tukang selingkuh, orang yang tukang berzina, kumpul kebo apalagi, melakukan penyimpangan seksual apalagi. Itu karena nggak hidup ketakut akan Tuhan. Dan dia nggak hormatin pasangan hidupnya kok. Dia terlalu pahit mungkin bisa. Terlalu luka bisa. Terlalu nggak peduli juga bisa. Tapi semakin hari semakin kita cintakan Tuhan, kita memiliki pengertian hidup takut akan Tuhan. Respect dengan hormat pasangan kita. Kita hormatin, kita kasih, kita cintai sesungguh penuh segenap hati. Di sisi lain kita juga harus menghormatin Tuhan. Menyembah Tuhan. Memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Karena dia adalah Raja. Segala tindakan, perbuatan kita serahkan dulu ke hadapan Tuhan. Kita harus menyenangkan hati Tuhan. Supaya namanya dipermuliakan dalam hidup. Itu baru hidup takut akan Tuhan. Dan kita akan kenal Tuhan. Orang yang memiliki pengenalan akan Tuhan adalah orang yang mau mencari Tuhan dan kebenaran firman-Nya. Sehingga dia tahu kalau menghadapi masalah tekanan, dia kenal Tuhan. Dia tahu persis Tuhan itu bekerjanya seperti apa. Kalau dia lagi menghadapi masalah, dia tahu persis apa yang harus dikerjakan dan dilakukan. Bukan ngawur dan sembarangan.
Bukan menggerutu, ngomel, ngeluh, tari kambing hitam, nyalain orang lain. Yang lebih konyol lagi nyalain Tuhan. Lu kamu tuh mau nyalain Tuhan, lu kamu tuh siapa? Tuhan gak adil, Tuhan gak adil. Ya kamu yang karena kamu terlalu bodoh, gak ngerti firman Tuhan. Makanya ngomongnya seperti itu. Saya tuh kadang, apa itu bahasanya tuh? Kesel, dongkol, jengkel, ngelihat orang-orang yang nyalain Tuhan. Orang pilihannya salah, hidupnya ngaco. Ketika babak belur nyalain Tuhan, harusnya bertobat dong. Tidak tahu diri orang-orang model seperti itu. Harus bertobat dan balik kepada Tuhan. Kita harus mengalami pengenalan akan Tuhan secara utuh. Hidup kita semakin hari semakin diubahkan seperti yang Dia mau. Kita kenal Tuhan. Kalau kita kenal Tuhan, kita tahu persis loh. Tujuannya, rencananya dalam hidup kita itu apa loh. Sehingga kita nggak pernah takut ngadepin apapun juga. Orang yang takut dan khawatir karena dia nggak memiliki pengenalan akan Tuhan secara utuh. Hidupnya berantakan dan kacau. Ngawur bahkan. Kalau seseorang itu hidup takut akan Tuhan, hidup dalam kebenaran, ngerti Tuhan persis, dia tahu hidupnya nggak mau sembarangan dan sembrono. Dan hidupnya dia tenang sekalipun berjalan dalam lembah kekelaman. Saya udah bilang berkali-kali, waktu saya diproses Tuhan, dibentuk Tuhan, sedang diremukkan Tuhan, saya enjoy nikmatin bersama Tuhan. Nggak ada itu kata khawatir, kata takut, kata segala macam, karena saya tahu Tuhan saya di ujungnya akan bikin breakthrough dan terobosan. Hanya Tuhan mau remukkan hati saya aja. Saya nikmatin aja. Saya percaya kok Tuhan bikin mujizat hal ajaib. Tuhan akan bawa dalam level yang lebih tinggi. Nggak ada ngerutu, nggak ada ngomel. Saya berserah sama Tuhan. Saya tambah sembah Tuhan, sama cintai Tuhan, untuk kasihin Tuhan. Saya jalan terus sama Tuhan. Bapak Ibu, sekalipun saya ini mengalami hal buruk, hal jelek sekalipun, hal yang nggak enak sekalipun dalam hidup saya, tidak pernah naruh curiga sama Tuhan apapun juga. Dia melakukan hal buruk kepada saya. Saya tetap respect dan hormat, saya kenal Tuhan. Tuhan yang dari dulu saya layanin, saya kenal. Dia selalu membawa saya dalam perjalanan, kadang perjalanan gak enak, tapi di ujungnya perjalanan yang gak enak itu, Tuhan mau hati saya, Tuhan meremukkan saya, Tuhan mau bawa saya ke dalam tingkat level yang berbeda. Berjalan seperti yang Tuhan mau. Menikmati kasih setianya, keajaiban dan kedahsyatannya. Enjoy. Orang yang kenal Tuhan, hidupnya tahu persis loh mau dibawa kemana loh. Kalau hidupmu masih bingung, kacau, ragu, nggak ngerti tujuan hidupmu karena kau nggak kenal Tuhan, harus dimulai untuk kenal Tuhan itu harus dimulai dengan hidup takut akan Tuhan. Tinggalkan dosa, kelemahan, pelanggaranmu. Takut, respect dan hormat sama Tuhan. Jalan, kenalin kebenaran. Baru kita tambah hari tambah diberikan pengenalan akan Tuhan. Hidup kita nggak akan sembrono, hidup kita akan sembarangan. Ayat yang ke-6, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Tuhan yang memberikan hikmat, dari mulutnya Tuhan sendiri datang pengetahuan dan kepandaian. Bagaimana mungkin orang Kristen itu menjadi bodoh dan blow on? Harusnya ngerti kebenaran, bergaul dengan firman. Kalau orang Kristen masih bodoh dan blow on karena nggak ngerti firman, nggak mau belajar, males, ngandalin orang lain. Apalagi kalau udah merasa pinter, merasa benar. Bagaimana mungkin memiliki hikmat pengertian? Bagaimana hidup kita mau dipakai dalam perkara-perkara yang besar? Orang yang memiliki hikmat pengertian dan takut akan Tuhan, dia akan dipertemukan dengan orang-orang penting. Dan orang penting itu bertemu dengan kita, bukan kita butuh mereka. Mereka yang butuh kita. Karena hikmat pengertian dan pengetahuan yang Tuhan taruh dalam lidah bibir kita. Saya percaya kalau setiap orang Kristen itu memiliki hikmat pengertian dan pengetahuan, nggak ada orang Kristen yang melarat, kekurangan, miskin. Itu nggak ada. Orang yang miskin, melarat, dan kekurangan karena nggak kurang memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Dan malas lagi. Makanya susah hidupnya. Orang yang memiliki hikmat, dia tahu bagaimana memanfaatkan setiap kesempatan yang ada, momen yang ada. Tuhan pasti berkati. Tuhan pasti buka jalan. Nggak mungkin Tuhan nggak buka jalan. Wong Tuhan janjinya memberkatin kita. Tapi pada kenyataannya banyak orang Kristen yang babak belur, melarat, susah, stres, hidup dalam dosa, panik, kawin cerai. Apa bedanya dengan orang dunia kalau seperti itu? Tuhan membawa hari ini kita belum diberkatin Tuhan. Mungkin kita sedang di bawah padang gurun. Tapi ujungnya kita pasti diberkatin Tuhan. Nggak mungkin orang ikut Tuhan itu nggak diberkati, itu nggak mungkin. Makanya jangan cari berkat, cari Tuhan. Fokus itu kepada Tuhan ya, jangan fokus pada berkatnya. Kalau kita fokus kepada Tuhannya yang mempunyai berkat, yang memberi berkat,
Tuhan pasti bawa dalam setiap perjalanan hidup kita, dalam kelimpahan, anugerah dan kekuatan Dia. Tuhan pasti limpahin anugerah dan kekuatan berkatnya melimpah dalam hidup kita. Orang salah sibuk cari berkatnya, sibuk cari tangannya Tuhan. Harusnya yang dikejar adalah hatinya Tuhan. Ketika kita kejar hati Tuhan, kita belajar menyenangkan hatinya. Kita belajar ngerti ritme cara kerjanya. Dan hidup kita akan semakin hari semakin menyenangkan namanya. Amin. Ayat yang ketujuh, yang menyediakan pertolongan bagi orang-orang yang jujur. Jadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Tuhan pasti proteksi, jagain dan lindungin kok. Gak usah khawatir. Siapa yang mau ngelawan kamu? Siapa yang mau merendahkan kamu? Siapa yang mau memusuhin kamu? Kalau hatimu benar di hadapan Tuhan, Tuhan akan tolong. Tuhan akan bawa. Tuhan bikin pembelaan secara ajaib dan luar biasa. Kita belajar nih. Jangan ngawur hidup kita itu. Jangan ambil keputusan yang salah. Jangan melakukan pelanggaran terus-terusan. Belajar ngerti hati Tuhan. Belajar berjalan seperti firman Tuhan. Hidup kita, keputusan kita, apapun yang kita kerjakan, kita harus belajar menyenangkan hati Tuhan. Sehingga hidup kita itu benar-benar, kalau orang kita, hidup kita itu benar di hadapan Tuhan ya. Tuhan itu pasti proteksi, Tuhan pasti lindungin loh. Orang-orang yang berjalan hidupnya benar di hadapan Tuhan. Dan pikul salib sangkal diri. Hidupnya itu tidak akan bercela. Hidup kita itu bercela karena kita dulunya nggak ngerti kebenaran firman Tuhan, keputusan kita ambil salah, akhirnya hidup kita babak belur, makanya hidup kita bercela. Harusnya kita dalam Tuhan, hidup kita semakin hari semakin ke arah Yesus Kristus Tuhan, mengalami pengenalan akan Tuhan yang ungkul dan penuh kita kenal Tuhan. Hidup kita semakin hati-hati, hidup kita semakin menyenangkan hati Tuhan. 8. Sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara orang-orangnya yang setia. Tuhan pasti pelihara kok orang-orang yang setia kepadanya. Gak perlu dikhawatirkan tentang masa depanmu seperti apa. Kalau kita menyerah sama Tuhan, Tuhan janjikan memberikan rancangan-rancangan yang penuh pengharapan akan hari depan kita. Kita pakai cara kita sendiri, makanya kita panik, khawatir, kacau. Kita stres. Karena kita mikir masa depan kita menurut cara pandang kita sendiri. Kita harus memikirkan dengan cara pandang Tuhan. Segala keputusan yang kita ambil, cara kita melihat harus pakai cara kacamata Tuhan. Bukan mau kita sendiri. Semakin hari harusnya hidup kita akan dibawa ke dalam level yang berbeda. Bapak Ibu, kita itu bisa diberkati secara fisik. Tapi kalau hidup kita ngaco, hidup kita ngawur, di mata Tuhan tuh nothing, gak ada apa-apa. Hidup menjadi jajahan setan. Harusnya hidup kita tuh yang benar dulu. Hidup kita memiliki makna. Hidup kita ngerti kebenaran dan menyenangkan hati Tuhan. Otomatis semua akan bermakna buat orang lain loh. Bisa banyak orang yang, kalau hanya ngejar kekayaan, dunia bisa kasih kekayaan, iblis juga pasti kekayaan kok. Tapi banyak orang yang ngejar kekayaan duniawi dan hidupnya hancur-hancuran. Buat apa? Yang segala kita lakukan harusnya untuk menyenangkan hati Tuhan kok. Ketika kita menyenangkan hati Tuhan, kita dipanggil untuk jadi berkat. Menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Harusnya. 10. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Ternyata kesenangan kita adalah pengenalan kita akan Tuhan. Bukan kesenangan duniawi. Pengetahuan akan kebenaran yang membuat hati kita itu damai sejahtera. Membuat kita itu senang. Karena memiliki pengertian yang dalam dengan Tuhan. Kita coba senangkan segala sesuatu dengan harta benda. Itu tidak memiliki nilai kekekalan. Hanya sifatnya sementara. Ada saat tertentu akan bosan, jenuh, bingung, dan kacau. Tapi pada titik tertentu kita akan mengalami benar-benar kerinduan pengenalan akan Tuhan. Hidup kita akan semakin hari semakin diubahkan seperti yang Tuhan mau. Amin. Kepuasan kita adalah bukan pada hal duniawi, bukan pada materi. Tapi kepuasan kita adalah ketika kita ini berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Melakukan segala sesuatu yang seperti yang Dia inginkan. Dan hidup kita didapatin berkenan di hadapannya. Amin. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau. Ini orang ini pasti memiliki hikmat, kebijaksanaan, dan kepandaian. Orang model kayak begini ya, ditempatkan dimanapun juga akan jadi berkat loh. Orang akan cari kita
karena membutuhkan kita, karena ada hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Selama ini orang nggak mau butuh kamu karena kamu nggak ada hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Malah nek karena kelakuannya yang busuk, jelek. Tukang gosip, tukang marah, makanya dijauhin orang. Tapi kalau seseorang itu memiliki kebijaksanaan, kepandaian, hikmat, dan pengertian, orang itu akan cari. Orang ini akan bisa dipercayakan. Bisa dipercayakan mengelola sebuah perusahaan, bisa dipercayakan mengelola bisnis, bisa dipercayakan pelayanan, bisa dipercayakan perkara-perkara rohani sama Tuhan. Orang yang seperti ini loh yang dibutuhkan. Tapi kalau udah malas miskin, hidupnya kacau, hidupnya rusak, hidupnya babak belur, hidup dalam perzinahan, hidup dalam perselingkuhan, mulutnya kotor, hidupnya najis, simpen kepahitan. Dan terus apa yang perlu dibanggakan? Apa yang perlu ditonjolkan? Kita ini melayani Tuhan, bukan melayani manusia. Kita hidup kita untuk Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Kita mesti tahu bahwa kehidupan kita ini untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk menyenangkan hawa nafsu kita. Kita harus didapatin berkenan setiap hari. Apa saja yang kita perbuat, apa saja yang kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk memuaskan hawa nafsu kita sendiri. Harusnya tambah hari kekristenan kita bertumbuh ke arah Yesus Kristus Tuhan. Amin. 12. Supaya engkau terlepas dari yang jalan yang jahat, dari jalan orang yang mencobakan tipu muslihat, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus. Nih. Orang yang kalau memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan itu susah disesatkan, susah ditipu. Karena apa? Pinter. Orang yang bodoh mudah ditipu, mudah dijerumuskan, mudah disesatkan. Kenapa orang mudah disesatkan? Karena nggak memiliki pengertian yang benar tentang kebenaran firman Tuhan. Saya heran, jadi orang Kristen masih disesatkan dengan pengajaran-pengajaran yang ngawur. Kenapa bisa disesatkan? Karena nggak ngerti firman. Simple. Supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang-orang yang mengucapkan tipu muslihat. Ini orang nipu. Kenapa orang bisa ditipu? Karena dia orang bodoh. Yang nipu lebih pintar daripada yang ditipu. Kalau bayangin, kalau kita ini memiliki hikmat, pengertian, pengetahuan, mana bisa orang mau tipu kamu? Orang kamu memiliki hikmat, pengertian, pengetahuan kok. Hanya orang bodoh yang mau ditipu. Hanya orang bodoh yang mau disesatkan. Kenapa bisa disesatkan? Nggak memiliki pengetahuan. Kenapa nggak memiliki pengetahuan? Males belajar. Males ngerti kebenaran. Males menyelidiki. Terus orang model kayak begini kok pengen dipakai Tuhan. Hidupnya pasti akan ditipu orang, dijajah orang, disesatkan orang. 13. Dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus, orang yang menyesatkan, orang yang meninggalkan Tuhan dan menempuh jalan yang gelap. Nggak mungkin orang kalau kenal Tuhan itu mau murtad, itu nggak mungkin. Orang yang kenal firman kebenaran itu mau murtad, itu nggak mungkin. Orang kenal Tuhan, KTP-nya Kristen, tapi nggak ngerti kebenaran, makanya mudah jual Yesus. Mudah disesatkan, ninggalin Tuhan. Terus bangga. Bodoh itu namanya. Kita harus kuat, semakin kokoh, semakin kenal Tuhan, kita semakin mencintai Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Saya melihat teman-teman saya itu, teman-teman saya yang lama sekali, itu banyak ninggalin Tuhan. Zaman-zaman SMA itu banyak jual Yesus. Saya nggak habis pikir apa karena dia punya suami yang ganteng atau bagaimana, atau nggak tahu. Tapi yang saya tahu mereka nggak kenal kebenaran, nggak kenal firman. Sehingga mudah, orang yang nggak ngerti kebenaran, nggak kenal firman itu mudah menjual Yesus, pindah, ditukar dengan sesuatu yang fana sifatnya. Tapi kalau kita kenal kebenaran, kita kasihi, kita cintai Tuhan, kita tahu persis jalan keselamatan melalui Yesus Kristus Tuhan. Hidup kita dedikasikan untuk Tuhan kok. Kita memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Kita menjadi orang Kristen yang pinter, smart. Hidupmu akan dicari orang. Makanya tidak heran kalau ada pendeta-pendeta yang diurapin Tuhan, memiliki hikmat, pengertian, pengetahuan. Banyak orang datang minta konseling. Tapi minta konseling kan yang orang hidupnya babak belur, ya nggak masalah. Tapi kalau hidupmu udah berkemenangan kan kamu nggak perlu dikonselingin. Tapi kalau hidupnya masih kacau-kacau memang perlu konseling sih. Tapi kalau hidupnya udah bertahun-tahun, sudah ikut Tuhan lebih dari 10 tahun, kamu minta dikonselingin terus, tuh ada yang salah dengan hidupmu. Perlu belajar firman. Apalagi udah Kristen bertahun-tahun nggak ngerti pakai firman, nggak ngerti pakai ayat, bagaimana menyelesaikan masalah. Dikit-dikit cari pendeta, nggak bisa nenggeng setan. Wah, ada yang salah itu. Perlu bertobat itu. Perlu selidikin firman. Perlu nyembah Tuhan. Perlu
perlu bergaul dengan Tuhan, perlu bergaul dengan firman. Amin. 14, yang bersukacita melakukan kejahatan, bersorak-sorai karena tipu muslihat yang jahat, yang berliku-liku jalannya dan yang sesat perilakunya, supaya engkau terlepas dari perempuan jalang dan perempuan yang licin asing perkataannya. Ini nggak mudah jatuh dalam dosa perzinahan, nggak mudah disesatkan, nggak mudah melakukan kejahatan, nggak mudah selingkuh, nggak mudah melacurkan diri. Ayat 16 ini perhatikan nih, supaya engkau terlepas dari perempuan jalang. Nggak mudah ditipu daya perempuan untuk jatuh dalam dosa. Kalau laki-laki ya ketemu laki-laki jalang, kalau perempuan ya kalau laki-laki ketemu perempuan jalang, kalau laki-laki ya ketemu apa itu? Kalau laki-laki ketemu perempuan jalang, kalau perempuan pasti ketemu pria yang jalang. Kita nggak akan ngikutin mereka karena kita ngerti kebenaran. Tapi kalau kita nggak ngerti kebenaran, kita akan mudah disesatkan dengan perempuan jalang dan laki-laki jalang. Amin. Kita ngerti, kita tahu persis tuh batasannya seperti apa. Orang kalau mau disesatkan, mau ditipu daya dengan itu, artinya kita masih bodoh loh. Kalau kita masih disesatkan, kalau kita masih tipu daya, siapapun itu, mau pengajaran sesat, pendeta palsu, hamba Tuhan palsu kan banyak. Guru-guru palsu atau investor palsu. Kalau kita masih ditipu dan disesatkan, artinya kita masih bodoh, nggak memiliki hikmat dan pengertian serta pengetahuan. Kita perlu datang kepada Tuhan, minta hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Amin. 17, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya. Ini orang yang perempuan jalan ini, yang ninggal ini, yang cerai ini artinya nih. Saya ulangin ya, ayat 16. Supaya engkau terlepas dari perempuan jalang, dari perempuan asing yang licin perkataannya, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya, cerai artinya, yang melupakan perjanjian Allahnya. Ini janda-janda yang tingkat kegatalannya terlalu tinggi dan tidak hidup dalam kebenaran. Atau mungkin duda-duda yang tingkat kegatalannya terlalu tinggi, tidak ngerti kebenaran karena melupakan perjanjian Allahnya. Dia ngerti hidup kudus, nggak ngerti hidup suci. Makanya ada orang gampang disesatkan, mudah jatuh dalam dosa perzinahan, dosa perselingkuhan. Kenapa? Karena nggak ngerti pengertian, ngerti hikmat, nggak memiliki pengetahuan, dan nggak memiliki hidup takut akan Tuhan. Amin. Kita harus memiliki kehidupan yang berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Ketika memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan, sehingga kita nggak mau ditipu. Orang lain nggak bisa ditipu, nggak bisa dibodoh-bodohin lagi, nggak bisa disesatkan, nggak bisa dijerat lagi. Amin. 18, sesungguhnya rumahnya hilang, tenggelam ke dalam maut, jalannya menuju ke arwah-arwah. Ini loh orang mau disesatkan, yang jatuh dalam dosa perzinahan dan lain sebagainya ini, yang bodoh ini. Sesungguhnya rumahnya hilang dan tenggelam ke dalam maut. Artinya berkatmu hilang, rumahmu hilang, jatah Tuhan dalam hidupmu hilang, dan ujungnya tenggelam ke dalam maut. Jalannya menuju ke arwah-arwah, itu dunia orang mati nih, Hades nih. Segala orang datang kepadanya tidak balik kembali dan tidak mencapai jalan kehidupan. Orang yang ngerti firman, ujungnya akan dibuang tuh, disesatkan, hidup dalam perzinahan, hidup dalam perselingkuhan, akhirnya bangkrut, melarat, miskin, menderita, kacau. Kalau nggak bertobat, masuk ke neraka. Segala orang datang kepadanya, balik kembali dan tidak mencapai jalan kehidupan. Sebab itu tempuhlah jalannya orang baik. Kita harus berjalan mengikuti jalannya orang baik dan pelihara jalan-jalan orang benar. Karena orang jujur akan mendiami tanah dan orang yang tidak bercelalah akan tinggal di situ. Tetapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Bapak Ibu, kita harus memiliki hati yang jujur kepada Tuhan dan jujur kepada sesama kita, terutama dengan pasangan kita. Jangan ada yang ditutup-tutupin. Jangan ada yang digelapkan. Ada ruang gelap sehingga kita mengizinkan iblis memberi ruang kepada iblis, dan ujungnya kita akan disesatkan. Kita harus transparan. Kita harus transparan di hadapan Tuhan. Makanya perlu setiap hari datang kepada Tuhan, untuk menyerahkan hidup kita itu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Setiap hari diizinkan Tuhan mengkoreksi sampai ke kedalaman batin kita. Jangan didapatin kenajisan, kekotoran, dan dosa serta pelanggaran. Kita perlu menguduskan diri. Makanya perlu saat teduh, perlu doa, perlu nyembah Tuhan, sehingga hidup kita ini berjalan seperti yang Tuhan mau. Bapak Ibu, kalau hidup kita nggak ngerti kebenaran, ujungnya kita akan dibuang ke neraka loh.
kita mudah ditipu, kita mudah disesatkan, hidup kita panik, stres, kacau, nggak mengalami kemenangan. Padahal Tuhan harusnya memberikan jatah yang harus kita terima. Tapi jatah itu nggak bisa kita terima karena kita sendiri ngawur, hidupnya ngaco. Mau kita sendiri ngawur, serampangan dan sembrono. Hari ini kita perlu balik pada Tuhan. Kita serahkan hati kita kepada Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh cari Tuhan. Udah nggak main-main ini, bukannya zaman main-main kita ikut Tuhan ini. Ini kita hidup di akhir zaman, hidup kita harus menyenangkan Tuhan. Hidup kita harus memuliakan nama Tuhan. Hidup kita harus menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Bukan bercandi kepanjangan tangannya iblis. Hidup kita harus mendedikasikan sepenuhnya untuk Tuhan hari ini. Enggak ada yang lain. Hidup kita harus menyenangkan hati Tuhan. Amin. Balik kepada Tuhan. Belajar firman, renungin firman. Koreksi diri nih masing-masing hari ini. Selama ini kenapa kita nih bodoh, nggak ngerti pengetahuan, nggak memiliki hikmat pengertian dan pengetahuan? Kenapa kita nggak ngerti pakai firman bertahun-tahun? Karena kita nggak mau belajar firman. Kenapa kita memilih kehidupan dosa? Hidup dalam perzinahan, hidup dalam perselingkuhan, hidup dalam dosa, kebohongan dan kepalsuan. Karena apa? Karena kita nggak memiliki pergaulan intim dengan Tuhan. Kita anggap Tuhan itu jauh di sana. Dan kita izinkan didagingkan hawa nafsu kita memerintah. Kita nggak peduli Tuhan, kita nggak respect dan hormat sama Tuhan. Kenapa hidup kita babak belur selama ini? Coba dicek masing-masing. Kita nih jalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau apa tidak? Atau kita jalan seperti yang daging mau? Kita harus koreksi diri sampai ke kedalaman batin kita ini. Hidup kita harus kita serahkan kepada Tuhan. Saya setiap hari mengkoreksi. Hidup saya ini harus didapatin benar di hadapan-Mu Tuhan. Percuma saya khotbah, teriak-teriak, ngonselingin orang. Dan banyak hal yang saya lakukan. Tapi kalau ujungnya hidupku aku ditolak, percuma Tuhan. Aku harus Kau dapatin berkenan di hadapan-Mu. Cabut semua kejahatan di dalam hatiku. Semua sampai kedalamannya. Engkau sendiri yang tahu. Izinkan semua proses itu terjadi dalam hidup kita supaya kita dapatin menyenangkan hati Tuhan. Tiap hari kita harus lakukan itu. Kita harus menyenangkan Tuhan. Amin. Saya percaya Roh Kudus akan bekerja dahsyat dalam hidup mulai hari ini. Ambil keputusan yang benar. Tutup Alkitab-Mu, tutup matamu, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus terima kasih buat firman-Mu. Mengkoreksi hati sampai ke kedalaman batin kami. Bahwa kami terus mengalami kemenangan dari hari ke hari. Beri ketajaman untuk kami bisa membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Beri rasa haus dan lapar kami akan Tuhan untuk mengenal kebenaran. Menghormatin Tuhan sebagai Raja yang maha mulia dan agung. Bawa kami ke dalam kehendak-Mu yang sempurna. Berjalan seperti yang Kau mau. Roh Kudus, bimbing dan urapin kami. Menjadi orang yang bisa dipercaya untuk melakukan hal besar bersama-Mu. Tilik sampai ke kedalaman batin kami yang dalam Tuhan. Koreksi Tuhan, koreksi. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu sendiri yang beracara sepenuhnya. Hidupku bukan aku lagi, tapi hidupku hanya untuk Engkau Tuhan. Ambil semua kejahatan yang masih tersembunyi dan tersimpan dalam batin kami. Cabut sampai ke akar-akarnya. Dapatin kami menjadi orang yang benar dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa saat ini untuk pada orang-orang yang baru kenal Tuhan, baru belajar firman Tuhan, berikan hikmat, pengertian, dan pengetahuan, rasa haus dan lapar itu. Buat orang-orang yang sudah bertahun-tahun meninggalkan Tuhan dan suam dengan Tuhan, masa bodoh dengan Tuhan, Tuhan berikan rasa haus dan lapar, kehausan dan kelaparan akan Tuhan yang begitu kuat, mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, menghormatin Tuhan lebih dari apapun juga. Hamba-Mu berdoa untuk keluarga yang hancur dan berantakan, untuk para suami yang sedang rundung problem masalah keluarganya, untuk para istri yang mengalami problem masalah keluarganya. Hamba-Mu berdoa Tuhan, jamah mereka Tuhan. Kau sendiri yang mengerti kebutuhan mereka. Kau yang mengerti permasalahan mereka sendiri yang beracara dalam nama Yesus. Pulihkan keluarga yang sedang hancur, kacau, berantakan Tuhan. Pulihkan Tuhan, pulihkan. Supaya mereka dipulihkan Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Untuk keluarga yang hancur-hancuran, Tuhan pulihkan hikmat pengertian. Orang yang masih bingung diberikan pengertian hikmat dan pengetahuan untuk membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Hamba berdoa untuk orang-orang yang sedang hidup dalam dosa. Tuhan ampuni mereka. Kirim orang-orang untuk ngomong kebenaran supaya mereka diselamatkan Tuhan. Sekarang untuk orang yang sakit, taruh tangan kanan bagian yang sakit. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus.
Semua orang yang menumpang tangan kanannya bagian saya berdoa, in Jesus name, jadilah engkau sembuh, jadilah engkau tahir. Jadilah engkau sembuh, jadilah engkau tahir dalam nama Yesus. Oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus. Penyakit, dengarkan, engkau tidak punya kuasa lagi, engkau punya otoritas. Pergi dalam nama Yesus. Jadilah sembuh, jadilah sembuh, jadilah sembuh. Terima kasih buat firman-Mu, kami kembalikan segala hormat kemuliaan buat nama-Mu yang Maha Kudus. Dalam nama Yesus. Haleluya. God bless you.